Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya orang salah satunya sangat tergantung pada kondisi hatinya. Maka Rasulullah menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah pada diri seseorang, pada fisik seseorang ada sepotong daging. Bila dia baik-baik orang itu, bila dia buruk-buruk orang itu. Sepotong daging itu adalah hati. Oleh karenanya, saya nulis buku Hati Sang Penentu. Hati Sang Penentu. Menentukan baik dan buruknya seseorang. Di antara yang dibahas di dalam buku ini adalah 5 cara memperlakukan hati. Hati itu dibuka, jangan ditutup. Yang menutup hati itu biasanya orang kafir, sehingga dia dikasih peringatan atau tidak sama saja dia tidak beriman. Hati itu dibersihkan, karena hati itu bisa kotor. Dengan apa kotornya? Dengan dosa. Makin banyak dosa, makin kotor itu hati. Bersihkan. Dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau orang udah taubat, Allah bersihkan hatinya. Lalu hati itu dilembutkan. Jangan hati itu kasar. Orang-orang Yahudi itu hatinya kasar, sehingga dia sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad menurut ajaran yang sebenarnya itu juga harus mereka imani. Tapi mereka tidak imani. Bahkan untuk menutupi hal itu, mereka sampai mengutak-ngatik Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Nah, akhirnya mereka hatinya jadi keras. Orang kalau hatinya keras, sudut pandangnya adalah kebencian. Sudut pandangnya kemarahan terhadap sesuatu. Yang keempat, hati itu disehatkan. Memang hati bisa sakit, bisa. Hati bisa sakit. Siapa itu yang hatinya sakit? Itu orang munafik. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Maka hati itu disehatkan. Jangan sampai hati kita mengidap penyakit hati. Sombong, benci, dan seterusnya. Itu penyakit-penyakit hati. Yang terakhir, hati itu ditajamkan. Kalau hati tajam, itu seperti pisau golok yang tajam. Pisau golok tajam mudah memotong, mudah membelah. Hati kalau tajam, mudah membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Nah itu begitu. Tajamkan hati. Perintah dan larangan, kalau hati udah tajam, nggak harus dengan kalimat perintah. Dengan isyarat saja sudah nyambung. Ini perintah atau ini larangan. Nabi Ibrahim contohnya, diperintah dengan mimpi nyambung. Bahwa dia harus menyembelih Ismail. Ismail juga hatinya tajam. Diceritakan mimpi itu saja dia sudah nyambung kalau ini perintah yang harus dikerjakan oleh ayahnya. Oleh karenanya, lembutkan hati. Jangan kasar dan asah itu hati supaya tajam. Orang yang hatinya tajam nanti dengan isyarat saja sudah nyambung. Apakah itu diperintah, apakah itu dilarang. Menarik buku ini untuk dibaca, silahkan. Hati Sang Penentu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.